Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ferdi Mardianur dengan nomor induk mahasiswa 2310 211 310055. Jadi di video kali ini saya akan memaparkan sebuah teori dari mata kuliah filsafat hukum. Jadi di video kali ini kita akan membahas bersama-sama topik yang saya angkat, terus kita akan menganalisis. Setelah itu kita akan memberikan solusi dan segala macamnya nanti di materi ini. Bagaimana untuk detail dan lengkap dari video kali ini, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Indonesia merupakan negara yang secara konstitusional mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, serta menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya. Jaminan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai hak asasi manusia yang fundamental. Namun, dalam praktik kehidupan bernegara, kebebasan tersebut tidak selalu dirasakan secara setara oleh seluruh warga negara. Salah satu kelompok yang kerap mengalami marginalisasi adalah penganut agama dan kepercayaan non-formal, yaitu kelompok yang menganut sistem kepercayaan di luar agama-agama resmi yang diakui negara. Masalah ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang masyarakat Indonesia. Jauh sebelum agama-agama besar masuk, masyarakat Nusantara telah hidup dengan sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Kepercayaan terhadap roh leluhur, kekuatan alam, serta kesakralan kehidupan bukan hanya praktik spiritual, tetapi juga menjadi dasar nilai moral, norma sosial, dan tatanan kehidupan masyarakat. Ketika negara modern terbentuk dengan sistem hukum positifnya, kepercayaan-kepercayaan ini tidak sepenuhnya diakomodasi. Negara membutuhkan klasifikasi yang bersifat administratif dan formal, sehingga hanya agama tertentu yang mendapatkan pengakuan penuh. Akibatnya, kepercayaan yang tidak sesuai dengan kategori tersebut mengalami pengaburan status hukum. Kondisi inilah yang menjadi latar belakang munculnya diskriminasi baik secara hukum maupun sosial terhadap penganut kepercayaan non-formal. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan utama yang dapat dirumuskan adalah mengapa diskriminasi terhadap penganut agama dan kepercayaan non-formal masih terjadi di Indonesia. Padahal konstitusi secara tegas menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Selain itu, bagaimana filsafat hukum memandang praktik diskriminasi tersebut, dan sejauh mana hukum positif di Indonesia telah mencerminkan nilai keadilan substantif. Secara normatif, Pasal 28E ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan kepercayaan serta bebas meyakini kepercayaan sesuai dengan hati nurani. Penggunaan istilah agama dan kepercayaan menunjukkan bahwa para perumus konstitusi tidak bermaksud membatasi kebebasan berkeyakinan hanya pada agama formal. Namun, dalam implementasinya, kebijakan negara justru menafsirkan kebebasan ini secara sempit. Pengakuan administratif hanya diberikan kepada agama tertentu, sementara kepercayaan non-formal sering kali ditempatkan dalam posisi yang tidak jelas secara hukum. Akibatnya, penganut kepercayaan non-formal mengalami berbagai kesulitan dalam mengakses hak-hak sipil dasar, seperti pencatatan kependudukan, pencatatan perkawinan, pendidikan,
hingga pelayanan publik lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya kontradiksi antara norma dan konstitusional dan praktik hukum. Diskriminasi terhadap penganut kepercayaan non-formal tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan fisik. Dalam banyak kasus, diskriminasi justru dilembagakan melalui mekanisme hukum dan birokrasi. Kesulitan pengisian kolom agama dan dokumen pendudukan, penghapusan identitas kepercayaan, penolakan pencatatan perkawinan, serta pembatasan ritual kepercayaan merupakan bentuk diskriminasi yang nyata. Selain itu, stigma sosial sebagai kelompok yang dianggap menyimpang atau tidak beragama memperparah posisi mereka di tengah masyarakat. Yang lebih problematis, diskriminasi ini seringkali dianggap sebagai sesuatu yang wajar, baik oleh masyarakat maupun oleh aparat negara. Ironis. Dalam situasi ini, hukum tidak berfungsi sebagai pelindung hak asasi, melainkan justru menjadi alat legitimasi ketidakadilan. Dalam perspektif positivisme hukum dipandang sah apabila dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan mengikuti prosedur yang ditetapkan. Fokus utama pendekatan ini adalah kepastian hukum dan ketertiban sosial. Namun, pendekatan positivistik memiliki kelemahan mendasar, yaitu pemisahan antar hukum dan moralitas. Selama suatu aturan sah secara formal, maka isi dan dampaknya jarang dipersoalkan. Dalam konteks ini, diskriminasi dapat dilegalkan selama dibungkus dalam aturan administratif. Hal inilah yang terlihat dalam perlakuan negara terhadap penganut kepercayaan non-formal. Hukum positif berjalan sesuai prosedur, tetapi gagal memberikan keadilan substantif. Hukum menjadi sah secara formal, namun kehilangan legitimasi moral. Berbeda dengan positivisme, teori hukum alam memandang bahwa hukum harus berlandaskan pada nilai moral dan keadilan. Hukum tidak hanya dinilai dari prosedur pembentukannya, tetapi dari kemampuannya melindungi martabat manusia. Dari sudut pandang alam, kebebasan berkeyakinan merupakan hak kodrati yang melekat pada setiap manusia. Hak ini tidak bergantung pada pengakuan negara. Oleh karena itu, segala bentuk diskriminasi terhadap keyakinan tidak dapat dibenarkan, meskipun dilegalkan oleh hukum positif. Ketika hukum negara gagal melindungi hak ini, maka yang bermasalah bukan keyakinan masyarakat, melainkan sistem hukum itu sendiri. Peran negara dan mayoritas. Dalam masyarakat plural, negara seharusnya bersikap netral terhadap seluruh keyakinan. Namun, dalam praktiknya, negara seringkali mengadopsi standar mayoritas dalam menentukan legitimasi agama dan kepercayaan. Ketika negara tidak lagi netral, hukum berubah menjadi alat kekuasaan. Kepercayaan minoritas dipinggirkan bukan karena melanggar hukum, tetapi karena tidak sesuai dengan norma dominan. Kondisi ini menunjukkan kegagalan negara dalam menjalankan prinsip negara hukum dan perlindungan HAM. Diskriminasi yang terus berlangsung tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak struktur sosial masyarakat.
ketidakadilan yang dinormalisasikan akan mengikis kepercayaan warga terhadap negara dan hukum. Secara filosofis, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum telah kehilangan tujuan utamanya, yaitu menciptakan keadilan dan melindungi martabat manusia. Hukum yang tidak adil tidak dapat disebut sebagai hukum yang bermakna. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan reformasi hukum yang menempatkan agama dan kepercayaan dalam posisi yang setara. Tafsir konstitusi harus ditegaskan kembali agar tidak direduksi oleh kepentingan administratif. Selain itu, pendidikan hukum dan hak asasi manusia perlu diperkuat untuk mengubah cara pandang masyarakat. Kepercayaan lokal, termasuk animisme dan dinamisme, harus diakui sebagai bagian dari warisan budaya bangsa yang sah. Sebagai penutup, diskriminasi terhadap penganut agama dan kepercayaan non-formal bukan sekedar persoalan administratif, melainkan persoalan keadilan. Ketika hukum gagal melindungi kelompok yang paling rentan, maka hukum tersebut kehilangan legitimasi moralnya. Oleh karena itu, yang perlu dikoreksi bukan keyakinan warga negara, melainkan sistem hukum yang membiarkan ketidakadilan terus berlangsung. Itu tadi teori yang saya angkat, yang sebenarnya salah satu keresahan saya sebagai orang suku Dayak, yang dimana beberapa kerabat saya itu masih menganut agama dari leluhur kami dulu yang bisa disebut itu Hindu Kaharingan, yang dimana di beberapa kasus mereka itu dipersulit oleh oknum pemerintahan untuk mengurus perihal data kependudukan dan sebagainya macamnya. Jadi berikut teori yang bisa saya sampaikan dan beberapa solusi yang bisa saya sampaikan yang merupakan pembahasan yang sebenarnya berasal dari keresahan saya tersendiri. Menurut saya sudah cukup untuk penyampaian materinya. Semoga teman-teman semua bisa memahami, bisa menerima, atau mungkin bisa mengkritik dari materi yang saya bawakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.